Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita baca firman Tuhan dari Matius 7, kelanjutan daripada firman Tuhan yang kemarin. Kali ini ayat 15 saudara sampai 20. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, Tuhan Yesus sedang menunjukkan pada kita bahwa iman yang sejati kepada Kristus pasti mengubah hidup menjadi produktif atau menghasilkan buah yang berkualitas Allah. Prinsip alaminya adalah segala sesuatu di alam ini berproduksi sesuai dengan jenisnya. Hal ini berlaku juga saudara di alam rohani. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Begitu juga sebaliknya buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-20 tadi mengatakan demikian. Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah keputusan saya untuk Kristus sudah mengubah hidup saya? Dan apakah saya sudah berbuah lebat bagi kerajaan Allah? Nah, perikop ini dimulai dengan kata ini, waspadalah. Proseko itu punya bahasa Yunani, proseko itu punya pengertian adalah take heed, waspada, beri perhatian khusus untuk hal ini. Dia berkata begini, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu, karena mereka datang seperti domba, padahal mereka ini adalah serigala. Mereka seperti domba, menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Jadi kita disuruh waspada untuk kemudian mengembangkan suatu kemampuan yang disebut dengan discernment atau kemampuan membedakan. Salah satu karunia roh yang diberikan kepada kita adalah discernment of the spirit, discerning spirit. Ya, di sini dibilang bahwa kita harus membuat perbedaan. Apa yang harus kita lihat perbedaannya? Perbedaan adalah membuat perbedaan dari buah yang dihasilkan dari sebuah pohon. Ya, itu seperti isi saya katakan bahwa pohon yang tidak baik hasilnya pasti tidak baik. Pohon yang baik buahnya pasti baik. Jadi kita harus punya discernment untuk melihat buah atau hasil dari kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain. Makanya kita harus mengembangkan kemampuan untuk membedakan. Ya, kalau orang tanya pada saya, bagaimana kamu belajar untuk bisa membedakan uang asli sama uang yang palsu? Jawabnya, pelajari yang asli, jangan pelajari yang palsu kan? Kita konsentrasi membaca apa yang asli, kebenaran Alkitabiah, kebenaran yang sehat, doktrin yang sehat. Itulah yang harusnya merupakan makanan kita supaya kita tidak terjebak kepada menjadi tumpul dalam kemampuan kita membuat perbedaan. Yesus dengan jelas bilang begini, waspadalah. Sebab kalau tidak, sudah bisa berbahaya, ya, sudah bisa termakan. Karena dibilang ada seperti serigala, orang bisa jadi korban daripada hal tersebut. Saudara, nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran palsu hanya dapat menghasilkan kebenaran palsu juga. Saya akan bacakan ayat dalam Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, buah mereka atau hasil pelayanan mereka palsu dan tidak bertahan lama. Dan semakin dekat kita dengan mereka, semakin kita melihat bahwa kepalsuan hidup dan pengajaran mereka, saudara, semakin nyata. Mereka membesarkan diri mereka bukan Kristus.
dan menarik orang pada diri mereka sendiri. Dan tujuan mereka mengeksploitasi orang yang mengikut mereka dan bukan untuk membangun orang-orang tersebut. Orang yang percaya pada nabi palsu atau pengajaran palsu tidak akan pernah mengalami kehidupan yang berbuah. Sayangnya saudaraku, beberapa orang terlambat untuk menyadari hal ini karena tidak dapat membedakan pilihan-pilihan buah karakter. Dan memang benar, kita harus belajar untuk melihat apa yang dihasilkan. Kita harus melihat ukuran kita yang asli adalah Yesus Kristus. Lihat saja Yesus Kristus. Dan tadi istri saya sudah katakan bahwa orang menarik buat diri sendiri, orang mengajar firman Tuhan supaya mereka menarik untuk diri sendiri. Mereka cuma mengejar keinginan perut mereka dan seterusnya dan seterusnya. Alkitab bilang itu adalah musuh dari salib. Ya, Galatia pasalnya yang kelima atau Filipi pasalnya yang ketiga juga katakan hal tersebut. Nah, kita harus mengembangkan kemampuan untuk membedakan ini. Ya, saudara, mari kita masuki hari ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan suami saya. Kita masuk, saudaraku, untuk mengembangkan kehidupan yang kita bisa membedakan. Karena, saudara, kita akan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan Yesus berkati, saudara. Amin.